Sekali lagi selamat kepada Ibu Ira Puspadewi. Saya tidak mengenal Anda, tapi saya bahagia bahwa vonis Anda dikoreksi oleh Presiden Prabowo, kemudian Anda bisa bebas. Selamat berkumpul kepada Ibu Ira Puspadewi dan keluarga, serta 2 orang direksi yang lain. Ini perjalanan yang mungkin terjal membatu, tapi ada secercah cahaya keadilan yang Bu Ira Puspadewi dan 2 orang temannya didapatkan dari Presiden Prabowo. Halo Sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, seperti harapan saya beberapa hari yang lalu, akhirnya Presiden Prabowo memberikan hak rehabilitasi kepada Ira Puspadewi dan kawan-kawan. Ira Puspadewi adalah Direktur Utama PT ASDP dan 2 orang yang lain. Yang pertama adalah Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi, dan yang ketiga adalah Direktur Perencanaan dan Pengembangan Hari Muhammad Adi Caksono. 3 orang ini dipulihkan hak-haknya oleh Presiden Prabowo. Presiden Prabowo mendengarkan suara rakyat. Inilah keadilan di Indonesia mulai ditegakkan. Pertanyaannya sekarang, mengapa Presiden Prabowo memberikan hak rehabilitasi? Saya yakin Presiden mencermati dengan seksama suara-suara dari masyarakat, fakta-fakta persidangan, suara-suara dari para ahli bahwa ada keanehan, kejanggalan, pemidanaan seorang Ira Puspadewi dan kawan-kawan terkait dengan kasus ASDP ini. Aksi korporasi Ira Puspadewi dan kawan-kawan itu murni bisnis dan jelas menguntungkan, tapi oleh KPK malah dipidanakan. Ini sudah disuarakan oleh banyak ahli hukum, ahli bisnis, termasuk Profesor Renal Kasali, Profesor Mahfud MD dan kawan-kawan. Banyak hal yang disuarakan, termasuk oleh kami dari Anak Bangsa Channel. Ada banyak keanehan, ada banyak kejanggalan. Apalagi dalam putusan sidang 20 November 2005 yang lalu, Hakim Ketua Sunoto justru membuat dissenting opinion, pendapat yang berbeda. Ini mungkin baru yang pertama kali seorang Ketua Majelis Hakim melakukan dissenting opinion atau pendapat yang berbeda. Hakim Sunoto jelas mengatakan bahwa aksi korporasi ini tidak bisa dipidanakan karena itu menguntungkan, dan itu adalah sudah ada aturan dalam strategi bisnis, sudah diatur, sudah dijelaskan, dan ini akan menjadi presiden buruk bagi para profesional yang mengelola BUMN dalam membuat keputusan strategik yang progresif kalau Ira Puspadewi dan kawan-kawan ini dipidanakan. Ini pendapat berbeda dari Hakim Sunoto. Cuma waktu itu beliau kalah dari 2 hakim anggota yang lain. Tapi keadilan akhirnya datang dari mulut Wakil Ketua DPR RI, dari Menteri Sekretaris Negara, bahwa Presiden Prabowo memberikan hak rehabilitasi atau memberikan rehabilitasi kepada Ira Puspadewi dan kawan-kawan. Ini hak rehabilitasi atau hak prerogatif Presiden. Rehabilitasi ini baru saja kita dengar beberapa waktu yang lalu pada saat Presiden Prabowo Subianto juga memberikan rehabilitasi kepada guru di Kabupaten Luwu Utara, Abdul Muiz dan Rasnal. Juga sama, ada kejanggalan-kejanggalan. Lalu apa hak rehabilitasi itu? Hak rehabilitasi itu adalah hak prerogatif Presiden untuk pemulihan nama baik, harkat, hak seseorang yang terbukti
tidak bersalah atau proses peradilannya dianggap salah. Tentu saja dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Tujuannya ini adalah satu-satunya adalah memulihkan hak dan martabat seseorang karena proses hukum yang salah. Ini memulihkan hak asasi yang bersangkutan, ini memulihkan harkat dan martabat yang bersangkutan. Artinya setelah mendapatkan rehabilitasi ini, Ira Puspadewi dan kawan-kawan langsung bebas dan martabatnya kembali diangkat, dipulihkan, dan tidak ada proses hukum. Ini bagi saya adalah koreksi dalam penegakan hukum di Indonesia yang sangat progresif. Ini harusnya menjadi tamparan keras pada dunia peradilan maupun KPK. Jangan asal memberikan pemidanaan kepada seseorang. Apalagi kemungkinan penyidik KPK tidak mengetahui latar belakang bisnis seperti apa, tidak mengetahui tentang aksi korporasi, hakim juga sama. Makanya seperti dikatakan oleh Profesor Rinal Kasali, jaksa, hakim, atau mungkin penyidik belajarlah tentang bisnis. Keahlian mereka di bidang penyidikan, penegakan hukum, tapi dalam bisnis ada beberapa karakter tertentu yang harus dipelajari oleh penegak hukum ini. Jangan sampai kasus Ira Puspadewi ini berulang kembali. Juga mungkin kasus Abdul Muiz, kasus Rasna, kasus Tom Lembong, kasus Hasto Kristianto ini berulang kembali karena penegakan hukum ini tidak murni untuk menegakkan hukum, tidak memberikan rasa keadilan kepada rakyat Indonesia. Jadi mudah-mudahan rehabilitasi kepada Ira Puspadewi dan kawan-kawan ini itu dimaknai untuk koreksi diri bagi Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya, termasuk peradilan negeri sampai pengadilan tinggi, juga dari KPK, kejaksaan, kepolisian, agar hati-hati dalam pemidanaan seseorang. Kasus Ira Puspadewi jelas-jelas nyata. Saya bukan orang hukum saja, mengerti ini banyak kejanggalan, keanehan, bagaimana aksi korporasi dalam akuisisi PT JN, yang diakuisisi itu perusahaannya bukan pembelian kapal bekas, bukan seperti yang dikatakan oleh ahli kapal dari ITS yang kapal 53 itu dianggap sebagai besi tua yang dikilokan hanya 5.000 per kilo. Ini pendapat yang sangat gegabah yang menyesatkan KPK dan majelis hakim yang memutus bersalah Ira Puspadewi. Tapi syukur alhamdulillah, puji Tuhan, Tuhan tidak tidur. Tuhan memberikan rasa keadilan kepada Ira Puspadewi dan kawan-kawan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, kepada Wakil Ketua DPR RI Sufi Dasko Ahmad, juga kepada Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum, atas keputusan yang luar biasa. Dan ini menjadi catatan hukum yang bersejarah bagi Indonesia. Saya juga ingin memberikan pesan kepada KPK maupun aparat penegak hukum yang lain, termasuk dunia peradilan, hati-hati memidanakan seseorang. Hati-hati, jangan asal memidanakan dengan mengikuti ahli yang mungkin tidak kompeten, sehingga menyesatkan keputusan atau kebijakan yang dilakukan. Jadi terakhir, saya mengucapkan selamat kepada Bu Ira Puspadewi dan kawan-kawan dan keluarganya tentu saja. Beberapa hari terakhir ini saya membaca tentang kisah Ira Puspadewi yang ditulis oleh Dahlan Iskan, kemudian ditulis oleh sahabat-sahabatnya. Jujur saya terenyuh, masih ada perempuan hebat yang sederhana seperti Ira Puspadewi. Seorang direktur utama BUMN yang keuntungannya luar biasa hebat, yang membuat transformasi digital di PT ASDP kemana-mana selalu menggunakan kelas ekonomi dalam penerbangannya. Ini luar biasa. Sekali lagi selamat kepada Ibu Ira Puspadewi. Saya tidak mengenal Anda, tapi saya bahagia bahwa vonis Anda dikoreksi oleh Presiden Prabowo, kemudian Anda bisa bebas. Selamat berkumpul kepada
Ibu Ira Puspadi dan keluarga serta 2 orang direksi yang lain. Ini perjalanan yang mungkin terjal membatu, tapi ada secercah cahaya keadilan yang Bu Ira Puspadewi dan 2 orang temannya dapatkan dari Presiden Prabowo. Sekali lagi selamat, dan kami rakyat Indonesia begitu bahagia mendengar keputusan rehabilitasi kepada Ibu Ira Puspadewi dan 2 direksi PT ASDP yang lain. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi menimpa siapapun di negeri ini. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.